masa penjajahan Jepang di Indonesia, tentara Jepang terkenal sadis dan kejam dalam setiap kali melakukan penyerangan terhadap negara-negara yang berusaha didudukinya. Tak hanya kejam pada tentara atau para pria yang menjadi lawan berperang, tentara Jepang juga dikenal kejam pada para perempuan negara jajahannya. Pada era peperangan itu, diperkirakan lebih dari 400.000 perempuan menjadi korban keganasan tentara Jepang. Perempuan yang sudah berusia 13 tahun dipaksa menjadi budak seks pemuas nafsu tentara Jepang. Konon, tentara Jepang menjadi begitu kejam pada perempuan karena mengalami stres akibat menjalani peperangan yang sangat panjang. Bahkan dalam catatan sejarah, tentara-tentara Jepang kerap melakukan pemerkosaan massal. Singkat cerita, di suatu desa kecil ada seorang kembang desa, Sukma namanya. Umurnya 15 tahun. Karena kecantikannya, ia menjadi incaran setiap pemuda di desanya. Akhirnya, pada tahun 1942, Jepang mulai masuk ke desa-desa untuk mencari dan memperkerjakan pemuda dan orang-orang tua ke dalam Romusa. Secara brutal, tentara Jepang pun menangkapi wanita-wanita untuk dijadikan budak pemuas nafsu. Sukma pun ikut ditangkap pada hari itu. Kemudian ia dibawa ke markas tentara Jepang bersama dengan wanita-wanita serta orang-orang yang lain. Kemudian dimasukkan ke dalam suatu ruangan bersama puluhan wanita lainnya. Dua hari pun berlalu tanpa makan dan minum. Di dalam ruangan yang sesak, banyak wanita yang pingsan karena kesusahan bernapas serta kelaparan. Tak disangka, datanglah dua orang tentara Jepang yang kemudian membawa keluar 4 orang wanita dari dalam ruangan itu, termasuk Sukma. Sukma dan ketiga wanita itu dibawa ke dalam suatu ruangan. Di tempat itu ada sekitar 10 orang tentara Jepang yang mabuk dan berteriak-teriak. Kemudian 4 wanita itu dibawa masuk ke dalam ruangan tersebut. Ternyata 4 orang wanita termasuk Sukma itu diperkosa oleh 10 orang tentara Jepang. Ditampar, dipukul, dan dijambak. Itulah siksaan yang Sukma dapatkan. Tak mampu berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah menjalaninya. Hal itu berulang-ulang terjadi sampai suatu ketika ternyata Sukma hamil.
Datanglah hari kelam di mana Sukma dibawa lagi ke tempat maksiat tadi dan dipaksa untuk melayani kebrutalan 5 tentara Jepang. Sekian lama Sukma menjalani siksaan dari 5 tentara Jepang itu. Sukma pun lemas dan tak mampu lagi untuk melayani 5 tentara itu. Salah satu tentara itu marah besar dan menyeret Sukma ke belakang rumah. Sukma ditendangi sampai tersungkur. Kemudian tentara itu menghunuskan samurai tepat di leher Sukma. Ditebaslah leher Sukma sampai lehernya hampir putus. Akhirnya Sukma meninggal pada hari itu. Namun tentara Jepang itu masih melampiaskan nafsunya ke tubuh Sukma yang sudah tidak bernyawa. Tubuh Sukma diseret dan dikuburkan di pinggir kali di bawah pohon pisang tak jauh dari markas tentara Jepang itu. Arwah Sukma yang berwujud wanita berpakaian putih dan kepala hampir putus gentayangan dan menghampiri siapa saja yang ditemuinya untuk meminta pertolongan atas hal kejam yang dialaminya saat itu.